Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1143. Adapun si Feng, dia naik ke level 48 di tempat, dengan bilah pengalaman kosongnya terisi sekali lagi. Level 48, 30%, 40%, 50%. Dalam waktu kurang dari 2 detik, bilah pengalamannya telah mencapai 90%. Setelah itu, pertumbuhannya melambat, meningkat 1% demi 1. 95%, 96%, 97%. Sama seperti bilah pengalamannya tampak seolah-olah akan berhenti di 99%, cahaya keemasan lain menyelimuti tubuh si Feng. Level 49. EXP yang diberikan benar-benar boros. Si Feng terkejut, dia juga merasa sulit untuk menahan kegembiraannya yang membara. Dia sekarang hanya satu level lagi dari level 50. Dengan standar senjata dan perlengkapannya saat ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam melewati misi perubahan kelas tingkat 2. Setelah dia menyelesaikan pencarian perubahan kelasnya, dia akan memenuhi syarat untuk menantang pencarian yang tidak berani dia lakukan sebelumnya. Meskipun hanya ada satu tingkat antara kelas tingkat 2 dan tingkat 1, perbedaannya jauh lebih besar daripada perbedaan antara pemain tingkat 0 dan tingkat 1. Jika pemain tingkat 1 biasa bisa melawan monster elit dengan level yang sama, maka pemain tingkat 2 biasa bisa melawan kepala suku. Jika seorang kepala suku dan monster elit dengan level yang sama bertarung satu sama lain, pertempuran itu akan menjadi satu sisi. Lagi pula, kepala suku bisa menjadi bos terakhir di ruang bawah tanah party di bawah level 50. Bisa dibayangkan betapa besar perbedaan antara kelas tingkat 1 dan tingkat 2. Bahkan jika si Feng naik level 2 kali, leveling tim lainnya gila. Selain mereka yang memiliki kelas tersembunyi, tim tersebut telah naik level dari level 44 hingga level 48. Selain itu, jarak mereka sangat dekat untuk mencapai level 49. Sedangkan untuk pemain seperti Valet Cloud, Gentle Snow, dan Zhao Yueru, yang memiliki kelas tersembunyi, mereka hanya naik ke level 47. Padahal, mereka tidak jauh dari level 48. Semua orang tercengang untuk waktu yang lama. Saat ini, mereka semua dapat dengan mudah mendapat peringkat di bagian paling atas daftar peringkat di kerajaan atau kekaisaran manapun di domain God. Selain itu, mereka setidaknya akan berada 5 level lebih tinggi dari pemain peringkat kedua. Hahaha, health power saya akhirnya lebih dari 40.000. Setelah Kola selesai mengalokasikan poin atribut gratis yang baru-baru ini dia peroleh, dia dengan bersemangat membual, dengan ini, aku akan menjadi MT dengan health power tertinggi bahkan di kerajaan naga hitam. Dia sudah menjadi MT dengan health power tertinggi di seluruh kerajaan Star Moon. Dia memiliki hampir 5.000 health power lebih banyak daripada tank di guild lain. Meskipun dia tidak terlalu yakin tentang situasi di Kekaisaran Naga Hitam, dia berani mengklaim bahwa tidak ada MT di Kekaisaran yang dapat menandingi health power-nya. 40.000 health power. Gentle Snow, yang berada di level 47, melihat bilah health power-nya sendiri, menyadari bahwa health power-nya juga telah menembus ambang batas 40.000. Gentle Snow tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan sedih saat dia melihat batang health power-nya sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa satu item legendaris yang terfragmentasi akan membuat perbedaan besar. Meskipun menggunakan kelas yang menangani kerusakan dan peralatan yang sedikit lebih lemah dari Kola, armor pertempuran 7 tokoh telah menjembatani jarak antara dia dan Ksatria Penjaga. Battle Armor tidak hanya meningkatkan output kerusakannya beberapa level, tetapi juga melakukan hal yang sama untuk pertahanan dan health power-nya. Tidak heran mengapa si Feng bersedia menyanyiakan 1000 lebih bom pulsa mana dasar untuk peti harta karun legendaris inferior. Saat kegembiraan semua orang tentang level mereka mereda, mereka mengalihkan pandangan mereka ke boneka 2 Tyrannosaurus fosil. Selain dari item di dalam peti harta karun inferior legendaris, jarahan naga inferior harus menebus kerugian yang mereka derita. Atasan mitik. Selain itu, fosil Tyrannosaurus adalah spesies kuno. Hasil jarahan mereka benar-benar luar biasa. Hanya memikirkannya saja sudah memicu api yang bergairah di hati para pemain ini, mata mereka bersinar. Setelah debu mengendap, boneka Tyrannosaurus fosil besar-besaran ditampilkan secara penuh. Namun, saat tim menyadari beberapa item berserakan di samping tubuh, kekecewaan melintas di mata mereka.
Selain beberapa koin emas yang tersebar, satu Tyrannosaurus fosil menjatuhkan 8 item, sementara yang lainnya menjatuhkan 7. Ada jauh lebih sedikit barang dari yang mereka harapkan. Mengapa hanya ada sedikit tetes? Benda-benda ini bahkan lebih pelit daripada troll. Petik 2. Apakah karena kami tidak beruntung? Kita seharusnya memberi pemimpin persekutuan pukulan terakhir. Kegembiraan semua orang memudar saat melihat hasil curian itu. Di antara 15 item, 10 adalah bahan. Baiklah, istirahatlah. Valet, pastikan api aman. Si Feng terkekeh pada teman-temannya yang kecewa. Jumlah item yang dijatuhkan Tyrannosaurus fosil sama sekali tidak mengejutkan si Feng. Setelah mencapai level 50, kuantitas dan kualitas item monster turun drastis. Selanjutnya, sistem baru saja menyelesaikan pembaruan baru. Sistem pasti akan menurunkan tingkat penurunan sekali lagi. Sistem dewa utama melakukannya untuk menstabilkan harga senjata dan perlengkapan, memberikan kelas gaya hidup kesempatan yang lebih baik untuk berkembang. Saat pemain terus naik level, sumber utama senjata dan perlengkapan mereka secara bertahap akan bergeser dari monster ke pemain gaya hidup. Di masa depan, 95% senjata dan peralatan yang digunakan pemain berasal dari monster dan pemain gaya hidup. Sisa 5% akan datang dari pencarian, pertemuan ajaib, peti harta karun, dan sumber lainnya. Namun, mayoritas senjata dan perlengkapan yang diproduksi pemain hanya bisa memuaskan pemain biasa dan ahli. Item yang benar-benar luar biasa masih akan datang dari membegal monster yang kuat atau menyelesaikan misi yang sulit. Tentu saja, pemain juga mampu menghasilkan senjata dan perlengkapan dengan kualitas yang sangat baik. Hanya saja, persyaratannya sangat tinggi, di luar mayoritas pemain gaya hidup domain dewa. Selain itu, memproduksi item semacam itu membutuhkan material super langka, dan material ini berasal dari membegal monster kuat dan menjelajahi lokasi berbahaya. Setelah itu, si Feng mengumpulkan jarahan dan mulai menilai setiap item. Tidak buruk. Si Feng mengungkapkan ekspresi gembira setelah menilai bahan bakunya. Di antaranya adalah material legendaris, Dragon Origin Crystal. Selain itu, 2 kristal asal naga telah jatuh. Hanya makhluk ras naga yang bisa menjatuhkan barang-barang ini. Sayangnya, Common Inferior Dragons tidak akan menjatuhkannya. Setidaknya, monster itu harus memiliki peringkat mitik. Ini karena kristal asal naga mengandung garis keturunan naga. Jika seseorang menerapkan kristal asal naga saat menempa senjata atau peralatan, mereka dapat mengubah item secara kualitatif. Kristal asal naga adalah bahan produksi yang sangat baik. Kristal itu juga memiliki tujuan yang lebih besar, menghasilkan ramuan jiwa naga. Saat mengkonsumsi ramuan ini, pemain dapat mengubah kelas menjadi kelas tersembunyi dan mendapatkan warisan naga. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1144. Bahan kelas menengah dapat meningkatkan tingkat keberhasilan produksi sebesar 4% hingga 5%. Bahan kelas lanjutan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan produksi sebesar 7% hingga 8%. Bahan kelas puncak dapat meningkatkan tingkat keberhasilan produksi sebesar 10% hingga 11%. Setelah si Feng mengklik untuk membuka 2 panel atribut kristal asal naga, dia mulai membaca perkenalan mereka dengan hati-hati. Hebat, si Feng tersenyum ketika dia selesai membaca. Dengan ini, seharusnya tidak ada masalah dalam memproduksi ramuan jiwa naga. Materi legendaris memiliki metode berbeda untuk menentukan nilai mereka. Dalam kasus kristal asal naga, nilainya dapat ditentukan oleh kepadatan garis keturunan di dalamnya. Jika kepadatan garis darah kristal turun antara 1% dan 30%, itu adalah kelas dasar. Sebagian besar kristal asal naga yang turun adalah kelas ini. Kristal dengan kepadatan garis darah antara 31% dan 50% dianggap kelas menengah. Kristal kelas ini memiliki tingkat penurunan yang jauh lebih rendah. Adapun kristal dengan kepadatan garis darah antara 51% dan 70%, mereka adalah kelas lanjutan. Praktis tidak mungkin menemukan kristal asal naga tingkat lanjut di pasar karena persekutuan besar disayangi seperti anak-anak mereka sendiri. Terakhir, kristal dengan kepadatan garis darah di atas 71% adalah kelas puncak. Pada tingkat ini, kristal asal naga lebih berharga daripada item epik. Untuk menghasilkan ramuan jiwa naga, seseorang biasanya membutuhkan kristal asal naga tingkat menengah atau lebih baik. Terlepas dari berapa banyak kristal asal naga dasar yang digunakan, tidak mungkin untuk menghasilkan ramuan jiwa naga bersama mereka. Dari 2 kristal asal naga sebelum si Feng, 1 adalah kelas menengah, sedangkan yang lainnya adalah kristal tingkat lanjut.
Guild Leader, apakah sesuatu yang bagus jatuh? Aquaros bertanya saat dia menyadari senyuman di wajah si Feng. Dia sangat akrab dengan kepribadian dan kebiasaan si Feng. Jika barang yang dijatuhkan tidak luar biasa, dia tidak akan mengungkapkan senyuman yang menggembirakan. Sebagai tanggapan, si Feng mengangguk dan memandang semua orang sebelum dengan tenang menyatakan, sesuatu yang baik memang telah turun. Siapa di antara Anda di sini yang menginginkan kelas tersembunyi? Petik 2. Kelas tersembunyi. Apakah kita mendapatkan alat pengubah kelas? Petik 2. Guild Leader, kelas mana yang cocok untuk kelas tersembunyi? Pertanyaan si Feng langsung menarik perhatian rekan setimnya. Tak satu pun dari pemain ini yang asing dengan kelas tersembunyi. Berbagai orang telah memposting banyak informasi tentang kelas tersembunyi di forum resmi. Akibatnya, mereka semua memimpikannya perubahan kelas menjadi milik mereka sendiri. Mereka bahkan akan senang dengan kelas tersembunyi yang paling umum. Meskipun kelas tersembunyi yang paling umum tidak akan memberikan atribut dasar tambahan, kelas tersebut dapat memberikan keterampilan tambahan yang tidak dimiliki oleh kelas aslinya. Dengan keterampilan ini, mereka akan memiliki akses ke lebih banyak metode pertempuran. Mereka akan memiliki keuntungan di PvP dan Dungeons. Adapun kelas tersembunyi peringkat lanjutan atau puncak, mereka bahkan tidak berani bermimpi untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, kelas tersembunyi dari peringkat seperti itu terlalu langka. Semua kelas baik-baik saja. Namun, syaratnya seseorang belum memiliki kelas tersembunyi, jelas si Feng. Tujuan ramuan jiwa naga adalah untuk memberi pemain akses ke Legacy of the Dragon Rache. Oleh karena itu, kecuali seseorang sudah menggunakan kelas tersembunyi, pemain manapun bisa mendapatkan warisan naga. Baik pemain kelas Magic dan kelas Fisik pada akhirnya bisa menjadi pembegal naga. Ini juga mengapa NPC dan pemain di masa lalu lebih suka membegal naga yang kuat. Sementara mereka melakukannya untuk mendapatkan ketenaran dan pengakuan, alasan utama mereka adalah untuk mendapatkan warisan naga dan menjadi lebih kuat. Namun, drop rate Dragon Origin Crystal sangat rendah. Jika bukan karena Fossilis Dragons menjadi archaic species, kecil kemungkinan kedua monster mitik itu akan menjatuhkannya. Ketika tim Zero Wing mendengar bahwa kelas manapun bisa mendapatkan kelas tersembunyi, mereka sangat gembira. Jangan terlalu bersemangat dulu. Pencarian perubahan kelas tidak mudah, kata si Feng, terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Sayangnya, terlalu banyak dari Anda yang menginginkan kelas tersembunyi. Saya hanya memiliki 2 slot, jadi mari adakan lelang tim menggunakan GCP. Tawaran awal kristal asal naga tingkat menengah ini adalah 200.000 poin, sedangkan tawaran awal kristal asal naga tingkat lanjut ini akan menjadi 500.000 poin. Putuskan sendiri apakah Anda ingin menawar mereka atau tidak. Petik 2. Saat ini, 1 poin kontribusi serikat bernilai sekitar 25 koin tembaga. 200.000 GCP setara dengan 500 emas. Ini adalah harga yang sangat rendah yang harus dibayar untuk kelas pembegal naga. Di masa lalu, berbagai persekutuan besar bersedia membeli kristal asal naga tingkat menengah seharga 8.000 emas. Adapun kristal asal naga tingkat lanjut, praktis tidak mungkin ditemukan di pasar. Namun, seorang pemain telah melelang kristalnya untuk dilelang. Kristal itu akhirnya dijual dengan harga gila 30.000 emas. Versi lanjutan jauh lebih berharga karena fakta bahwa, tergantung pada kualitas ramuan jiwa naga yang dihasilkan, seseorang akan mendapatkan tingkat warisan naga yang berbeda. Kelas pembegal naga agak unik. Itu tidak jelas peringkatnya seperti kelas tersembunyi lainnya. Jika ramuan jiwa naga yang lemah dikonsumsi, kelas pembegal naga seseorang akan setara dengan warisan dasar. Sebaliknya, itu juga mungkin untuk mendapatkan kelas pembegal naga legasi puncak jika seseorang menggunakan ramuan yang kuat. Tentu saja, itu juga memungkinkan untuk meningkatkan kelas pembegal naga secara bertahap ke puncak legasi dengan mengkonsumsi beberapa ramuan jiwa naga. Oleh karena itu, kristal asal naga dari kelas yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Harga yang diumumkan si Feng pasti rendah. Meski begitu, tim mengirim tatapan mencemooh si Feng, merasa bahwa si Feng mencoba merobeknya. Meskipun mereka adalah anggota pasukan utama guild, sangat sulit untuk mengumpulkan begitu banyak GCP. Akhirnya, Kola memenangkan kristal asal naga tingkat lanjut, sementara musim panas yang memikat memenangkan kristal menengah. Di antara mereka, Alluring Summer telah meminjam banyak GCP dari Aquaros dan Valet Cloud. Lagi pula, Alluring Summer baru saja bergabung dengan guild dan belum berpartisipasi dalam banyak serangan dungeon atau quest guild level tinggi. Setelah itu, si Feng meneruskan metode produksi ramuan jiwa naga ke Kola dan musim panas yang memikat.
Tidak mungkin bagi pemain untuk menghasilkan ramuan jiwa naga. Mereka perlu menyewa NPC Grandmaster Alchemist untuk melakukannya. Sayangnya, sangat sulit untuk menemukan NPC Grandmaster. Untungnya, Sifen tahu dua tempat di mana mereka bisa menemukan NPC semacam itu. Yang pertama adalah Kota Titan. Di sana, mereka dapat dengan mudah menemukan seorang Grandmaster Alchemist. Lokasi kedua adalah Kota Blackwing. Namun, untuk meyakinkan Grandmaster NPC ini untuk membantu, mereka perlu meningkatkan favorabilitas mereka dengan NPC tersebut. Setelah kesukaan mereka mencapai tingkat yang cukup, mereka bisa membuat ramuan jiwa naga. Namun, mengumpulkan berbagai material yang dibutuhkan adalah tugas yang sangat menantang karena setiap material sangatlah langka. Biasanya, hanya persekutuan besar yang bisa mendapatkan semua materi ini. Sangat sulit bagi pemain tunggal atau tim untuk mengumpulkan apa yang mereka butuhkan dalam waktu singkat. Setelah Si Feng selesai mendistribusikan kristal asal naga, tim mendengar pecahan kaca dari tengah aula tempah. Semua orang berputar untuk melihat. Tiba-tiba, pilar cahaya oranye muncul di aula tempah. Apakah Fire Dance menonaktifkan jebakan?